Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amidah, NIM 1812120 dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 8 Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Apa sih yang dimaksud dengan metodologi penelitian ini? Nah, metodologi ini artinya adalah cara untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan juga menganalisis sampai menyusun laporannya. Jadi, yang dimaksud dengan metodologi penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian sampai menyusun laporannya berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah. Untuk pembahasan yang selanjutnya yakni tentang pendekatan penelitian. Apa sih yang dimaksud dengan pendekatan penelitian itu? Pendekatan penelitian merupakan penenuaan terkait dengan strategi lebih jauh untuk melakukan riset guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Pendekatan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan pencarian jawaban atas pertanyaan penelitian maupun perumusan masalah. Nah, pendekatan penelitian ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah pendekatan penelitian kuantitatif, yakni pendekatan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi ataupun sampel tertentu. Pengumpulan datanya ini menggunakan instrumen penelitian dan analisis datanya bersifat kuantitatif ataupun statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan. Yang kedua adalah pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Nah, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Di mana peneliti di sini sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan datanya ini dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Analisis datanya juga bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian ini lebih menekankan makna daripada generalisasi. Pembahasan yang selanjutnya yakni tentang perbedaan metodologi kuantitatif dan juga kualitatif. Yang pertama dilihat dari desain. Nah, penelitian kuantitatif itu lebih spesifik, jelas, rinci, ditentukan secara mantap sejak awal menjadi pegangan langkah demi langkah. Sedangkan penelitian kualitatif ini desainnya lebih umum, fleksibel, berkembang, dan muncul dalam proses penelitian. Yang kedua itu dapat dilihat dari tujuannya. Penelitian kuantitatif ini tujuannya ialah untuk menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori, dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Sedangkan penelitian kualitatif tujuannya ialah untuk menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, menemukan teori, menggambarkan realita yang kompleks, dan memperoleh pemahaman makna. Adapun yang selanjutnya ialah dilihat dari teknik pengumpulan datanya. Penelitian kuantitatif itu teknik pengumpulan datanya menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori, dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Sedangkan penelitian kualitatif, teknik pengumpulan datanya ialah participant observation, in-depth interview, dokumentasi, dan juga triangulasi. Yang selanjutnya adalah dilihat dari instrumen penelitiannya. Kalau penelitian kuantitatif, instrumen penelitiannya yakni tes, angket, wawancara, struktur, dan juga instrumen yang telah terstandar. Sedangkan penelitian kualitatif itu instrumen penelitiannya peneliti sebagai instrumen, buku catatan, tape recorder, kamera, dan juga handycam dan lainnya. Yang selanjutnya itu dilihat dari datanya gitu. Penelitian kuantitatif itu hasil pengukuran variabel yang dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen.
Sedangkan penelitian kualitatif itu lebih ke deskriptif kualitatif, dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan, dan juga tindakan responden, dokumen, dan lainnya. Yang selanjutnya itu dapat dilihat dari sampelnya. Nah, penelitian kuantitatif itu sampelnya besar, representatif, sedapat mungkin random, dan ditentukan sejak awal gitu. Sedangkan pada penelitian kualitatif itu sampelnya lebih kecil, tidak representatif, purposif, snowball, dan berkembang selama proses penelitian. Kemudian yang selanjutnya itu dapat dilihat dari analisisnya. Penelitian kuantitatif itu analisisnya setelah selesai pengumpulan data, deduktif, dan menggunakan statistik untuk menguji hipotesisnya. Sedangkan penelitian kualitatif ini analisisnya ke terus menerus sejak awal sampai akhir penelitian, induktif, dan mencari pola, metode, model, tema, dan juga teori. Kemudian selanjutnya itu dapat dilihat dari hubungan dengan respondennya. Nah, kalau misalkan penelitian kuantitatif ini dibuat berjarak bahkan sering tanpa kontak supaya objek kemudian kedudukan peneliti lebih tinggi dari responden dan jangka pendek sampai hipotesis dapat dibuktikan. Sedangkan penelitian kualitatif itu ke empati, akrab supaya memperoleh pemahaman yang mendalam, kedudukan sama bahkan sebagai guru konsultan, dan jangka lama sampai datanya itu jenuh dapat ditemukan hipotesis atau juga teori. Selanjutnya itu dapat dilihat dari usulan desainnya. Kalau misalkan penelitian kuantitatif itu lebih luas dan rinci, literatur yang berhubungan dengan masalah yang variabel yang diteliti, prosedur yang spesifik dan rinci langkah-langkahnya. Kemudian masalahnya itu dirumuskan dengan spesifik dan jelas. Hipotesis ini dirumuskan dengan jelas dan ditulis secara rinci dan jelas sebelum terjun ke lapangan. Sedangkan penelitian kualitatif itu lebih ke singkat, umum, bersifat sementara. Kemudian literatur yang digunakan bersifat sementara, tidak menjadi pegangan utama. Kemudian prosedurnya itu bersifat umum seperti akan merencanakan teori atau piknik, masalah bersifat sementara, dan akan ditemukan setelah studi pendahuluan. Tidak dirumuskan hipotesis karena justru ini akan menemukan hipotesis, dan fokusnya penelitian ini ditetapkan setelah diperoleh data awal dari lapangan. Kemudian dapat juga dilihat dari kapan sih penelitian dianggap selesai. Nah, kalau penelitian kuantitatif ini setelah semua kegiatan yang direncanakan dapat diselesaikan. Kemudian sedangkan kualitatif setelah tidak ada data yang dianggap baru atau jenuh. Kemudian yang selanjutnya dapat dilihat dari kepercayaan terhadap hasil penelitian, pengujian validitas, dan juga reliabilitas instrumen. Nah, pembahasan yang selanjutnya yakni tentang variabel penelitian. Nah, apa sih variabel penelitian itu? Nah, menurut Sugiono tahun 2016 mendefinisikan variabel penelitian sebagai suatu atribut atau sifat atau nilai dari seorang objek maupun kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun yang selanjutnya ialah macam-macam variabel. Yang pertama ada variabel independen atau variabel bebas, yakni variabel yang mempengaruhi atau sebab perubahan timbulnya variabel terikat maupun dependen. Nah, variabel independen ini disebut juga dengan variabel perlakuan, kausa, risiko, variabel stimulus, variabel pengaruh, treatment, dan variabel bebas gitu. Yang kedua adalah variabel dependent atau variabel terikat, yakni sebuah variabel yang dipengaruhi akibat dari adanya variabel bebas. Nah, dikatakan sebagai variabel terikat karena variabel terikat ini dipengaruhi oleh variabel independen, yakni variabel bebas. Nah, dan yang ketiga adalah variabel moderator.
Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi, baik itu memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel moderator juga disebut dengan variabel independen kedua. Nah, sebagai contoh, hubungan perilaku suami istri akan semakin baik, kuat kalau mempunyai anak, dan akan semakin renggang kalau ada pihak ketiga ikut mencampuri. Nah, di sini nih anak adalah sebagai variabel moderator yang memperkuat hubungan antara suami dan istri gitu. Dan yang keempat adalah variabel intervening. Variabel intervening adalah variabel yang mempengaruhi variabel bebas dan variabel terikat secara teoritis, tetapi tidak dapat diamati dan diukur. Nah, variabel intervening juga merupakan variabel antara penyela pada variabel bebas dan variabel terikat. Sehingga hal ini, variabel bebas tidak langsung mempengaruhi perubahan variabel terikat. Yang terakhir adalah variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel bebas dan variabel bebas terhadap variabel terikat tidak terpengaruh oleh faktor luar yang tidak teliti. Variabel kontrol ini sering digunakan peneliti bila akan melakukan penelitian yang bersifat membandingkan. Sebagai contoh, pengaruh jenis pendidikan terhadap keterampilan dan mengetik. Variabel independennya adalah pendidikan SMA dan SMK. Variabel kontrol yang ditetapkan sama, misalkan naskah yang diketik sama, mesin tik yang digunakan sama. Dengan adanya variabel kontrol, maka besarnya pengaruh jenis penelitian ini pada yang lainnya tuh sama gitu. Selanjutnya tentang hipotesis. Apa sih hipotesis itu? Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian ini telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Nah, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Selanjutnya adalah macam-macam hipotesis. Nah, bila dilihat dari tingkat eksplanasinya, maka bentuk rumusan masalah penelitian ada 3. Yang pertama adalah rumusan masalah deskriptif atau variabel mandiri, yang kedua adalah komparatif atau perbandingan, dan yang ketiga adalah asosiatif ataupun hubungan. Yang pertama adalah hipotesis deskriptif, yakni jawaban sementara terhadap masalah deskriptif, yaitu yang berkaitan dengan variabel mandiri. Yang kedua adalah hipotesis komparatif, yakni jawaban sementara terhadap rumusan masalah komparatif. Pada rumusan ini variabelnya sama, tetapi populasi atau sampelnya yang berbeda. Dan yang ketiga adalah hipotesis asosiatif, adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Pembahasan yang selanjutnya adalah tentang teknik pengumpulan data. Nah, bila dilihat dari segi cara, maka teknik pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan interview atau wawancara, kuesioner atau angket, dan yang ketiga adalah observasi atau pengamatan, maupun juga gabungan daripada ketiganya. Yang pertama adalah wawancara. Nah, wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ini ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ini ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam lagi, dan juga jumlah respondennya lebih sedikit gitu. Nah, wawancara ini terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah wawancara struktur dan juga wawancara tak berstruktur. Wawancara terstruktur ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data ini telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya ini sudah disiapkan gitu.
Selain itu juga pengumpul data juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar brosur maupun material dan lainnya gitu. Yang kedua adalah wawancara tak berstruktur, yaitu wawancara yang bebas, di mana peneliti ini tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis. Pedoman wawancara yang digunakan pun hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan dinyatakan. Sebagai contoh, bagaimana pendapat Bapak atau Ibu terhadap kebijakan pemerintah tentang impor gula saat ini, dan bagaimana dampaknya terhadap para pedagang dan juga para petani. Oke, pembahasan yang selanjutnya yakni tentang kuesioner. Yang pertama wawancara, yang kedua adalah kuesioner atau angket. Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan ataupun pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner juga dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti ini tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Kuesioner juga dapat berupa pertanyaan maupun pernyataan tertutup maupun terbuka, dapat juga diberikan kepada responden secara langsung maupun dikirim melalui internet maupun juga pos. Dan yang ketiga adalah observasi. Nah, observasi ini sebagai teknik pengumpul data mempunyai ciri yang sangat spesifik bila dibandingkan dengan teknik wawancara dan juga kuesioner. Bila wawancara dan kuesioner ini selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga pada objek-objek alam yang lainnya. Nah, dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, maka observasi ini dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah observasi berperan serta atau participant observation. Dalam observasi ini, peneliti terlibat kegiatan sehari-hari dengan orang-orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Yang kedua adalah observasi non-partisipant. Nah, dalam observasi ini peneliti tidak terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati gitu, dan hanya sebatas sebagai pengamat independen saja. Kemudian dilihat dari segi instrumentasi yang digunakan, maka observasi ini juga terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah observasi terstruktur dan yang kedua adalah observasi tak berstruktur. Observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati, kapan dan di mana tempatnya. Nah, jadi observasi struktur ini dilakukan apabila peneliti telah tahu dengan pasti tentang variabel apa yang akan diamati. Dan yang kedua adalah observasi tidak terstruktur. Adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Nah, hal ini dilakukan karena peneliti sendiri tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamatinya gitu. Yang selanjutnya adalah pembahasan tentang teknik analisis data. Nah, dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data ini merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Terdapat dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian. Yang pertama adalah statistik deskriptif, adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Termasuk dalam statistik deskriptif adalah penyajian data melalui tabel, grafik, maupun diagram lingkaran. Yang kedua adalah statistik inferensial, adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampai
untuk menganalisis data dan juga hasilnya ini akan diberlakukan untuk populasi. Statistik ini cocok digunakan apabila sampel yang diambil dari populasi ini sangat jelas dan teknik pengambilan sampelnya pun sampel dari populasi itu dilakukan secara random gitu. Kemudian statistik inferensial ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama statistik parametris, yakni digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Yang kedua adalah teknik non parametris, yakni tidak menguji parameter populasi tetapi untuk menguji distribusi. Statistik non parametris ini juga tidak menuntut terpenuhinya banyak asumsi, misalnya data yang akan dianalisis tidak harus berdistribusi normal. Oleh karena itu, statistik non parameters ini sering disebut sebagai distribution free atau bebas distribusi. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, data ini diperoleh oleh berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam atau triangulasi dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya itu jenuh. Nah, analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Nah, berdasarkan hipotesis yang dirumuskan, selanjutnya akan dicarikan data lagi secara berulang-ulang itu sehingga sejatinya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara terulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi sebuah teori. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yakni tentang abstrak. Apa sih abstrak itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, abstrak adalah ikhtisar, karangan, laporan, dan juga ringkasan maupun inti. Secara umum, abstrak ini dapat diartikan sebagai sebuah tulisan singkat berupa ringkasan karya tulis ilmiah yang lebih rinci untuk menjelaskan kegiatan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya secara ringkas, padat, dan juga jelas. Karena merupakan ringkasan dari keseluruhan karya tulis, abstrak ini biasanya ada di bagian awal untuk memudahkan para pembacanya memahami segaris besar daripada karya tulis yang akan dibacanya. Yang selanjutnya adalah syarat-syarat abstrak. Yang pertama adalah jumlah katanya itu harus berkisar antara 100 sampai 150 kata. Yang kedua adalah jarak antar barisnya 1 spasi. Dan yang ketiga adalah bahasa yang digunakan adalah bahasa induk maupun global. Dan yang keempat adalah penggunaan bahasa asing harus dicetak secara miring. Dan yang kelima adalah penulisan abstrak ini harus ditulis dengan padat dan juga jelas. Dan yang terakhir harus memberikan kata kunci 3-5 yang dipisah dengan tanda koma. Kemudian apa saja sih yang ada di abstrak itu? Nah, yang pertama adalah ada latar belakang. Nah, di abstrak penjelasan tentang latar belakang ini harus ditulis secara singkat, namun juga harus tetap menjelaskan makna atau pembahasan utamanya dari tulisan itu sendiri. Dan yang kedua adalah metode. Pada bagian abstrak juga harus menjelaskan metode yang akan dipakai selama melakukan tulisan atau karya ilmiah tersebut, serta untuk mengetahui dengan menggunakan metode apa karya ilmiah tersebut dilakukan gitu. Dan yang ketiga adalah hasil penelitian. Nah, dalam bagian ini menjelaskan hasil daripada penelitian secara umum dan ringkas. Hasil penelitian yang dituliskan itu kemudian dideskripsikan dengan secara gambaran umum gitu. Dideskripsikan dengan gambaran secara umum. Kemudian adalah kesimpulan.
Nah, menuliskan kesimpulan pada abstrak juga sangat penting dilakukan. Kenapa? Karena hal ini dapat mengetahui apakah penulis tersebut dapat menyelesaikan tulisannya dan dapat mengatasi permasalahan tersebut atau tidak gitu. Dengan adanya kesimpulan diuraikan hanya dalam beberapa kalimat yang tentunya kesimpulan ini menjelaskan inti daripada kesimpulan tulisan tersebut. Dan yang terakhir adalah kata kunci atau keyword. Nah, kata kunci ini diberikan untuk memudahkan dalam melakukan pencarian secara online. Nah, pemberian kata kunci ini diambil dari kata yang menjadi pokok dari tulisan tersebut. Biasanya diambil dari judul tulisan ataupun penelitian tersebut. Baiklah, pembahasan yang selanjutnya yakni tentang penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas ini berasal dari bahasa Inggris yaitu Classroom Action Risk, yang berarti penelitian dengan melakukan tindakan yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru sehingga hasil belajar siswa ini menjadi lebih meningkat. Yakni selanjutnya adalah tentang tujuan dari PTK itu sendiri. Nah, menurut Kunandar tahun 2018 dalam bukunya Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas sebagai Pengembangan Profesi Guru menyatakan bahwasanya tujuan adanya PTK adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk memecahkan permasalahan nyata yang terjadi di dalam kelas yang dipahami langsung dalam interaksi antara guru dengan siswa yang sedang belajar. Kemudian meningkatkan profesionalisme guru dan juga menumbuhkan budaya akademik di kalangan guru. Dan yang kedua adalah peningkatan kualitas praktek pembelajaran di kelas secara terus-menerus mengingat masyarakat ini berkembang secara cepat. Dan yang ketiga adalah peningkatan relevansi pendidikan. Hal ini mulai dicapai melalui peningkatan proses pembelajaran itu sendiri. Dan yang selanjutnya adalah sebagai alat training in service yang memperlengkapi guru dengan skill dan juga metode baru, mempertajam kekuatan analisisnya dan juga dapat mempertinggi kesadaran dirinya sebagai guru yang profesional gitu. Yang selanjutnya sebagai alat untuk lebih inovatif terhadap pembelajaran. Baik, untuk pembahasan yang selanjutnya tentang manfaat daripada penelitian tindakan kelas itu sendiri. Adapun manfaat adanya PTK, ada 3 komponen yang harus menjadi sasaran utama dalam penelitian tindakan kelas. Di antaranya yakni siswa, pembelajaran, guru, dan sekolah itu sendiri itu. Nah, 3 komponen itulah yang akan menerima manfaat daripada PTK. Nah, manfaat bagi siswa dan pembelajaran yakni dengan adanya pelaksanaan PTK, kesalahan maupun kesulitan dalam proses pembelajaran baik strategi, teknik, konsep, dan lainnya akan dengan cepat dapat dianalisis dan juga diagnosis gitu. Sehingga kesalahan maupun kesulitan tersebut tidak akan berlarut-larut. Jika kesalahan yang terjadi dapat segera diperbaiki, maka pembelajaran akan mudah dilaksanakan, kemudian dan hasil belajar siswa pun diharapkan akan meningkat dari sebelumnya gitu. Kemudian manfaat bagi guru itu sendiri. Nah, melakukan PTK, guru mendapat kesempatan untuk berperan aktif dalam mengembangkan pengetahuan dan juga keterampilan sendiri. Guru tidak hanya menjadi penerima hasil perbaikan dari orang lain, namun guru itu sendiri juga berperan sebagai perancang dan juga pelaku perbaikan tersebut, sehingga diharapkan dapat menghasilkan teori-teori maupun praktik dalam pembelajaran. Kemudian
pembahasan yang selanjutnya yakni tentang sejarah dari penelitian tindakan kelas itu sendiri. Nah, cikal bakal lahirnya penelitian tindakan kelas ini dapat ditelusuri dari awal penelitian dalam ilmu pendidikan yang diinspirasi melalui pendekatan ilmiah yang diadvokasi oleh seorang filsuf yakni John Dewey pada tahun 1910 dalam bukunya How We Think dan juga The Sort of Session of Education. Nah, pendekatan ilmiah yang dianut oleh John Dewey ini sangat ideal, namun pada saat itu pendekatan demikian atau pendekatan tersebut tidak mampu untuk menyelesaikan masalah sosial pada saat itu. Perkembangan selanjutnya itu mengenai PTK digagas oleh seorang psikolog sosial Amerika yang bernama Kurt Lewin pada tahun 1946. Nah, gagasan Lewin ini kemudian dikembangkan oleh ahli-ahli yang lain seperti Stephen Keynes, kemudian John Eliot, dan lain sebagainya. Nah, Lewin ini menggunakan istilah action research dalam upaya memecahkan persoalan di masyarakat. Dalam risetnya, Lewin ini mengungkapkan pentingnya kerjasama dalam mengumpulkan data sosial. Nah, action research ini dikembangkan Kurt Lewin dengan tujuan untuk mencari penyelesaian terhadap problem sosial yang terjadi di masyarakat seperti pengangguran atau kenakalan remaja yang berkembang di masyarakat. Kemudian pada dekade 50-an, Stephen Corey mengembangkan action research dalam dunia pendidikan dengan melibatkan guru, supervisor, orang tua, dan juga administrator sekolah. Nah, Corey ini menyatakan bahwa metode penelitian ilmiah kuantitatif kurang memberikan sumbangsih nyata pada praktek pendidikan. Sebagian besar peneliti kependidikan hanya sampai pada generalisasi gitu tanpa diikuti tindakan dari hasil penelitiannya. Sedangkan dalam penelitian tindakan, perubahan-perubahan dalam praktek pendidikan sangat mungkin terjadi. Kenapa? Sebab pengajar ataupun pengawas dan tenaga kependidikan ini terlibat langsung dalam penelitian dan mengaplikasikan temuannya tersebut. Nah, kemudian pada akhir dekade 70-an dan awal dekade 80-an di Amerika Serikat ini juga muncul keinginan mewujudkan riset tindakan dengan melakukan kolaborasi, sehingga dengan demikian mampu untuk mengembangkan profesionalisme pendidik dan juga tenaga kependidikan. Nah, pada tahun 1972 sampai 1973, John Eliot dan Aldelman memimpin sebuah proyek penelitian pembelajaran yang melibatkan sekitar 40 guru, sekolah dasar, dan juga sekolah menengah. Nah, dalam penelitian tersebut disusun hipotesis yang berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki proses pengajaran. Nah, pengajaran guru, dan hasilnya itu akan digunakan guru. Dan disinilah muncul istilah guru sebagai peneliti, penelitian praktik, dan juga penelitian tindakan. Kemudian pada tahun 1976 di Universitas Cambridge didirikan jaringan penelitian tindakan kelas yang dinamai dengan Classroom Action Research. Nah, kemudian perkembangan PTK ini semakin meluas di berbagai dunia, termasuk di Indonesia itu sendiri, mulai dikenal pada akhir dekade 80-an. Nah, kemudian selanjutnya adalah pembahasan selanjutnya yakni tentang pola PTK itu sendiri. Nah, pola PTK ini terbagi menjadi ada pola guru peneliti. Nah, pola guru peneliti ini pada pola pertama ini guru hanya memiliki peran utama baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan PTK. Nah, kalaupun guru di sini melibatkan orang lain seperti dosen maupun peneliti dari LPTK, sifatnya hanya konsultatif gitu untuk menjamin validitas tindakan yang dilakukannya. Tujuan yang ingin dicapai oleh pada pola guru peneliti adalah untuk memecahkan masalah praktik yang dihadapi oleh guru itu sendiri dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah pola kolaborasi. Nah, pada pola kolaborasi ini biasanya inisiatif untuk melaksanakan PTK ini tidak dari guru,
melainkan dari pihak luar yang berkeinginan untuk memecahkan masalah-masalah pembelajaran. Nah, PTK ini dirancang dan dilaksanakan oleh suatu tim yang biasanya terdiri dari guru, kepala sekolah, dosen LPTK, dan juga orang lain yang terlibat dalam tim peneliti. Nah, guru ini berperan hanya sebagai anggota tim peneliti yang berfungsi melaksanakan tindakan seperti yang dirancangkan oleh tim peneliti itu sendiri. Dan yang ketiga adalah pola terintegrasi. Nah, pada pola pada pola terintegrasi ini, guru sama sekali tidak terlibat dalam rancangan penelitian. Nah, inisiatif dan masalah yang akan diteliti ini sepenuhnya berasal dari peneliti luar, tidak dari guru. Maka peran dan fungsi guru di sini hanya sebatas melaksanakan tindakan, tidak lebih daripada itu. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yakni tentang siklus PTK. Nah, yang pertama adalah ada tahap perencanaan atau planning. Nah, pada tahap ini peneliti hanya menjelaskan perihal apa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana penelitian itu dilakukan. Kemudian yang kedua adalah tahap pelaksanaan atau acting. Nah, pada tahap pelaksanaan pada tahap pelaksanaan ini dilakukan aktivitas implementasi atau penerapan perencanaan tindakan. Nah, di dalam aktivitas implementasi ini maka guru harus menaati perencanaan yang telah disusun. Hal yang perlu diperhatikan pada tahap ini yaitu pembelajaran harus berjalan menyerupai biasanya tanpa adanya terkesan dibuat-buat maupun diperlihat kayak dihentikan kaku gitu. Yang selanjutnya adalah tahap pengamatan atau observing. Nah, pada tahap pengamatan ini terdapat dua aktivitas yang akan diamati, yakni aktivitas berguru penerima didik dan aktivitas pembelajaran. Nah, pengamatan terhadap proses berguru penerima didik sanggup dilakukan sendiri oleh guru pelaksana sambil melaksanakan pembelajaran, sedangkan pengamatan terhadap proses pembelajaran guru pelaksana sanggup meminta pinjaman kepada sobat sejawat yang bertindak sebagai kolaborator untuk melaksanakan pengamatan. Yang terakhir adalah tahap refleksi. Nah, kegiatan refleksi ini dilaksanakan ketika kolaborator sudah tamat untuk melaksanakan pengamatan terhadap peneliti dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, tahap ini merupakan inti daripada penelitian tindakan kelas, yaitu ketika kolaborator mengungkapkan hal-hal yang dirasakan sudah berjalan baik dan bab yang belum berjalan dengan baik pada ketika peneliti ini mengelola proses pembelajaran. Kemudian hasil refleksi ini sanggup dipakai sebagai materi pertimbangan dalam merancang siklus berikutnya, sehingga pada intinya refleksi merupakan aktivitas evaluasi, analisis, dan juga tindak lanjut gitu. Pembahasan yang terakhir yakni tentang langkah-langkah melakukan PTK. Nah, rencana pelaksanaan pertama adalah rencana pelaksanaan penelitian tindakan kelas merupakan suatu daur atau siklus yang terdiri dari merencanakan perbaikan, melaksanakan tindakan, mengamati, dan juga melaksanakan refleksi. Yang kedua adalah observasi, analisis data, tindak lanjut, dan juga laporan penelitian tindakan kelas. Nah, pengumpulan data dalam PTK ini dapat dilakukan dengan berbagai teknik seperti observasi, catatan harian, angket, wawancara, serta analisis dokumen hasil belajar siswa. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.